Jet tempur ini tidak dijual ke siapapun di dunia, bahkan sekutu terdekat Amerika Serikat pun dilarang memilikinya. Bukan karena jet ini mahal, bukan karena sudah usang, tetapi karena teknologi di dalamnya dianggap terlalu berbahaya jika rahasianya bocor. Inilah F-22 Raptor, jet tempur generasi kelima yang hingga hari ini masih membuat Rusia dan dunia berhitung ulang setiap kali berbicara tentang perang udara. Dan alasan sebenarnya jauh lebih mengejutkan dari yang kamu bayangkan. Di dunia militer modern, F-22 Raptor bukan sekedar jet tempur. Ia adalah standar, tolok ukur, acuan global yang memaksa negara lain mengejar sesuatu yang bahkan belum tentu bisa mereka salin sepenuhnya. Meski pertama kali terbang lebih dari 20 tahun lalu, F-22 masih disebut oleh banyak analis sebagai jet superioritas udara terbaik yang pernah dibuat. Namun, di balik reputasinya, ada satu paradoks besar. Jika F-22 begitu unggul, mengapa produksinya justru dihentikan? Dan mengapa Amerika Serikat begitu protektif terhadap pesawat ini? Jawabannya dimulai dari tujuan kelahirannya. F-22 Raptor tidak pernah dirancang sebagai jet multi-role. Amerika tidak menginginkan pesawat yang bisa melakukan segalanya dengan kompromi. Mereka ingin satu mesin perang yang bisa memastikan satu hal mutlak, yaitu menguasai udara sepenuhnya. F-22 dibuat untuk melihat musuh lebih dulu, mendekat tanpa terdeteksi, menembak sebelum disadari, lalu menghilang. Konsep ini dikenal sebagai First See, First Shoot, First Kill. Dan seluruh desain F-22 dari bentuk bodi hingga sistem tempurnya dibangun berdasarkan filosofi tersebut. Namun keunggulan ini tidak mungkin tercapai tanpa satu elemen kunci. Stealth yang mengubah atiran permainan. Stealth F-22 bukan sekedar cat atau bentuk futuristik. Ini adalah kombinasi presisi ekstrim antara desain aerodinamika, sudut permukaan, material rahasia, serta penempatan senjata di dalam badan pesawat. Dalam banyak simulasi dan latihan militer, radar musuh bahkan tidak menyadari keberadaan F-22 sampai jaraknya sudah terlalu dekat untuk bereaksi. Pada titik ini, F-22 tidak hanya unggul, tetapi secara efektif sudah memenangkan pertempuran sebelum dimulai. Namun, stealth saja tidak cukup untuk menjadi raja langit. Super Cruise, kecepatan tanpa jejak. F-22 Raptor mampu terbang supersonik tanpa menggunakan afterburner. Kemampuan ini disebut Super Cruise. Artinya, F-22 bisa melaju di atas Mach 1,5 tanpa suara keras dan tanpa jejak panas besar yang mudah terdeteksi. Ini memberi keuntungan taktis luar biasa. F-22 dapat masuk wilayah musuh dengan cepat, tetap hemat bahan bakar, dan tetap mempertahankan profil silumannya. Datang cepat, menyerang senyap, pergi sebelum lawan sadar apa yang terjadi. Namun keunggulan terbesar F-22 justru tersembunyi di dalam sistemnya. Sensor Fusion. F-22 sering disebut sebagai otak terbang, dan julukan ini sepenuhnya akurat. Jet ini memiliki sistem sensor fusion yang menggabungkan radar AESA, sensor inframerah, sistem peperangan elektronik, serta data dari pesawat dan satelit lain. Semua informasi ini dianalisis dan disajikan dalam satu gambaran medan tempur yang jelas. Pilot tidak lagi dibanjiri data mentah. Ia tahu apa yang terjadi, di mana ancaman berada, dan apa langkah terbaik berikutnya. Inilah alasan mengapa dalam banyak latihan, F-22 hampir selalu unggul sebelum peluru pertama dilepaskan. Namun jika keadaan memaksa, F-22 tetap mematikan di jarak dekat. Dogfight yang tidak masuk akal. Meski dirancang untuk pertempuran jarak jauh, F-22 tetap menjadi mimpi buruk dalam dogfight. Mesin Pratt & Whitney F119 dengan thrust vectoring memungkinkan jet ini bermanuver ekstrim di udara. F-22 mampu mempertahankan kendali pada sudut serang tinggi dan berbelok dengan cara yang sulit diikuti jet tempur lain. Banyak pilot mendeskripsikan manuver F-22 terasa seperti melanggar logika penerbangan konvensional.
Namun, semua keunggulan ini justru menciptakan dilema besar bagi Amerika Serikat. Alasan Amerika Serikat melarang penjualan. Amerika Serikat secara resmi melarang penjualan F-22 melalui undang-undang khusus. Alasannya sederhana namun krusial. Teknologi F-22 terlalu sensitif. Stealth, sensor fusion, material rahasia, dan algoritma tempurnya adalah inti dari dominasi udara Amerika. Jika teknologi ini bocor, maka keseimbangan kekuatan udara global bisa berubah drastis. Karena itu, bahkan sekutu terdekat seperti Jepang dan Inggris tidak pernah diizinkan memilikinya. Keputusan ini diawasi dengan sangat serius oleh dunia, terutama Rusia. Respon Rusia dan dunia. Bagi Rusia, F-22 adalah ancaman nyata. Kehadirannya mendorong pengembangan Su-57 dan perubahan besar dalam strategi pertahanan udara Rusia. Namun Rusia menyadari satu fakta penting. Menghadapi F-22 secara langsung adalah tantangan ekstrim. Karena itu, pendekatan Rusia berfokus pada sistem terintegrasi. Radar darat multiband, pertahanan udara jarak jauh, sensor inframerah pasif, dan peperangan elektronik digabungkan untuk mengimbangi keunggulan F-22. Meski sering meremehkan di media, Rusia memahami bahwa F-22 adalah awan yang tidak boleh diremehkan. Produksi dihentikan, bukan ditinggalkan. Produksi F-22 dihentikan pada tahun 2012, bukan karena gagal, tetapi karena terlalu mahal dan terlalu canggih. Amerika memilih mempertahankan armada yang ada dan terus mengupgrade sistemnya agar tetap relevan hingga dekade 2030-an. F-22 kini berperan sebagai penjaga langit sambil menunggu generasi berikutnya siap mengambil alih. Pengganti F-22 bukan versi baru dari Raptor, melainkan sistem generasi ke-6 yang dikenal dengan Next Generation Air Dominance. Jet masa depan ini akan menggabungkan kecerdasan buatan, drone tempur pendamping, dan konsep pertempuran udara yang jauh lebih kompleks. Namun, semua teknologi ini dibangun di atas fondasi yang sama, fondasi yang pertama kali ditetapkan oleh F-22. F-22 Raptor bukan hanya jet tempur, ia adalah simbol dominasi, teknologi, dan ketakutan strategis. Meski tidak pernah dijual ke dunia, pengaruhnya terasa di mana-mana. Dari Rusia hingga Cina, dari konsep stealth hingga sensor fusion, semuanya bergerak karena satu nama. Sekarang tulis di komentar, menurut kamu apakah F-22 masih akan menjadi raja langit 10 tahun ke depan, atau generasi ke-6 akan sepenuhnya mengambil alih? Jika kamu menikmati pembahasan militer dan teknologi pertahanan seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini agar channel ini terus berkembang. Langit masa depan sedang berubah, dan semuanya dimulai dari sini.